Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaniatul Maratus Solihah, nomor absen 16 dari kelas PAI 3G dengan NIM 1262012012151. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester ilmu akhlak. Pertanyaan pertama, poin A, pengertian ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu untuk menetapkan segala perbuatan manusia, baik maupun buruknya, benar atau salahnya, sah atau batal, semua itu ditetapkan dengan mempergunakan ilmu akhlak sebagai petunjuknya. Poin B, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi larangannya dan mematuhi segala bentuk perintahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu harus memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid adalah ilmu tauhid akan mengarahkan kepada perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Ilmu tauhid hadir sebagai pemberi landasan bagi ilmu akhlak, sedangkan ilmu akhlak adalah penjabaran dan pengalaman bagi ilmu tauhid. Tauhid tanpa akhlak yang baik tidak akan ada artinya, dan sebaliknya, akhlak tanpa tauhid tidak akan menjadi kokoh. Selain itu, ilmu tauhid memberikan arahan kepada ilmu akhlak, dan akhlak memberi isi terhadap arahan tersebut. Yang ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan penyempurnaan akhlak manusia. Tujuan tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa ilmu pendidikan dan ilmu akhlak memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya. Pendidikan merupakan sarana dalam pembentukan peserta didik sebagai seorang yang berakhlak mulia. Yang keempat adalah hubungan ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat dibahas pula tentang Tuhan, alam, dan makhluk lainnya. Pembahasan tersebut dapat menghasilkan pengetahuan serta perumusan cara dalam berhubungan dengan Tuhan, alam, dan juga makhluk lainnya. Pada akhirnya, hal itu akan mewujudkan pembentukan akhlak manusia, baik akhlak kepada Tuhannya, kepada sesamanya, maupun kepada alam di sekitarnya. Pertanyaan kedua, poin A, pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Wiskawi. Yang pertama, akhlak menurut Al-Ghazali. Akhlak menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak bukanlah perbuatan, kekuatan, dan makrifah. Akhlak adalah hal atau kondisi jiwa dan bentuknya batiniah. Yang kedua, akhlak dalam perspektif Ibnu Miskawai. Akhlak merupakan sesuatu hal atau situasi kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan dengan senang, tanpa berpikir dan berencana. Poin B, ciri-ciri akhlak. Ciri-ciri akhlak adalah yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak. Yang kedua, menyeluruh, yaitu maksudnya kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan semua tempat.
Yang ketiga, terus-menerus dan tidak bersifat sementara. Yang keempat, merupakan kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang yang tidak melaksanakannya. Dan yang kelima, pengawasan yang menyeluruh. Pertanyaan ketiga, poin A, etika, moral, dan asusila. Yang pertama, etika. Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Mana yang dinilai baik dan mana yang jahat. Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif karena menentukan dan menyarankan apa yang harusnya orang lakukan atau hindarkan. Yang kedua, moral. Moral adalah kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran tindakan yang diterima oleh umum, yang melingkupi kesatuan lingkungan atau juga sosial tertentu. Dengan secara ringkas, moral tersebut dapat dipahami sebagai acuan perbuatan atau juga perilaku baik dan juga buruk seseorang. Yang ketiga, asusila. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Poin B, hubungan etika, moral, dan susila. Hubungan etika, moral, dan susila sangat saling berhubungan dan membutuhkan. Dengan jelas bahwa etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Pertanyaan keempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak dan manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pembentukan akhlak beserta manfaatnya. Yang pertama, faktor adat istiadat. Adat istiadat memiliki kekuatan dari kebiasaan sosial yang timbul dari pengaruh orang-orang yang terdahulu di masyarakat tersebut atau pengaruh agama, pengaruh geografis suatu daerah sehingga satu bangsa atau suku memiliki kekuasaan masing-masing. Yang kedua, faktor naluri atau fitrah. Naluri atau fitrah mempunyai manfaat sebagai motivator, penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku serta selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, karena kebenaran itu tidak akan didapatkan kecuali dari Allah sebagai sumber kebenaran. Faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pendidikan mempunyai manfaat untuk turut mematangkan kepribadian seseorang, sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan yang diterimanya. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Lingkungan bermanfaat untuk ikut serta mencetak akhlak manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Pertanyaan kelima, posisi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Di tengah semua problematika yang dihadapi pada era kekinian ini, kita perlu melihat semua permasalahan dalam perspektif Islam. Bagaimana agama melihat permasalahan ini sesungguhnya? Hablum minan nas yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat tidak akan bisa lepas dari akhlak.
karena semua perbuatan manusia selalu diibaratkan berbingkai dengan akhlak. Islam juga mengajarkan 3 pondasi dasar manusia, yaitu iman, Islam, dan ihsan atau berperilaku baik. Jadi, berawal dengan kesadaran kepada Tuhan akan berimbas pada cerminan perilaku manusia atau yang selama ini dikenal dengan akhlak. Pertanyaan ke-6, nas yang berhubungan dengan kajian akhlak. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan seluruhnya orang mengajarkan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Yang kedua, Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Shadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.